Halo, perkenalkan nama saya Erna dari lingkungan Santa Maria. Saya akan membawakan narasi kitab suci dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Filipus di Samaria. Pada kala itu, Tuhan Yesus memerintah para rasul untuk memberitakan Injil dan menjadikan segala muridnya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung dunia. Filipus adalah salah seorang yang dipilih untuk melayani jemaat Tuhan. Filipus giat mengabarkan Injil, bahkan memberitakan Mesias kepada orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria yang mendengar dan melihat tanda-tanda ajaib yang diadakannya, dengan bulat hati menerima dan menjadi percaya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh, mereka berseru dengan suara yang keras, dan roh-roh jahat itu diusirnya. Ada juga orang yang lumpuh dan timpang disembuhkannya. Maka sangatlah besar sukacita di kota itu. Tetapi dalam kelompok orang Samaria yang mengaku percaya itu, ada seorang ahli sihir yang bernama Simon. Ia seorang penyihir dan sudah melakukan banyak hal yang menakjubkan orang-orang Samaria. Simon berpura-pura bahwa ia adalah wakil Tuhan, dan mereka percaya bahwa Simon mempunyai kuasa yang besar. Namun, setelah Filipus datang ke Samaria untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, banyak orang-orang Samaria percaya dan memberi diri dibaptis dalam air setelah mendengarkan kabaran Filipus. Dengan demikian, mereka memperoleh keselamatan, karya pembaharuan Roh Kudus, dan kuasa kerajaan Allah. Simon, seorang penyihir itu, juga senang mengikuti Filipus karena melihat tanda-tanda dan mukjizat besar yang Allah nyatakan melalui Filipus. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa banyak orang Samaria yang telah menerima firman Allah, diutuslah Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk membantu Filipus. Mereka berdoa bersama agar orang-orang Samaria memperoleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan. Namun, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus belum turun di atas seorang pun. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan kedua tangannya di atas mereka. Dan tak lama Roh Kudus turun di atas mereka. Simon yang melihat hal itu tertarik ingin menjadi seperti para rasul yang dianggapnya lebih berkuasa dibanding ilmu sihirnya
yang sejak dahulu ia lakukan. Ia menawarkan sejumlah uang dengan maksud ingin membeli kuasa Roh Kudus. Berkatalah Simon kepada para rasul itu, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas mereka, ia boleh menerima Roh Kudus." Dengan tegas Petrus menolak. "Binasalah kiranya uangmu itu bersama denganmu, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kau katakan itu." Setelah Petrus dan Yohanes bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya, ia terus memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Begitulah yang dikerjakan para rasul seturut dengan perintah Yesus, bahwa mereka harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.